Tahukah Anda bahwa tujuan Dr. Nicholas Kokalis untuk Pi adalah transaksi mikro? Nilai jaringan Pi akan tinggi agar tujuan ini tercapai. Berikut kutipan tentang transaksi mikro dari wawancara dengan Nicholas Kokalis. Cryptocurrency that can trapped as much as we could and eventually raised some money as part of a traditional Silicon Valley startup, still from private investors. Gotcha. So where do you want to take the company? What's ahead on the Oke kawanku, itu merupakan wawancara yang dilakukan oleh Dr. Nicholas Kokalis ya. Tes cek sound 1 2 3 dicoba. Hai semuanya, kembali lagi bersama Ruang Informasi, ruang dimana info seputar cryptocurrency terkini. Buat kawan-kawan yang baru gabung, jangan lupa untuk subscribe channel ini agar channel ini bisa terus berkembang dan tentunya dapat memberikan informasi mengenai Pi Network terbaru. Jangan lupa kalian siapkan kopi dan rokok kalian masing-masing agar tidak men-skip video ini. Karena jika kalian men-skip video ini, kalian akan tertinggal berita selengkapnya. Oke kawan-kawanku semua, apa kabar kalian semua? Saya harap baik-baik saja ya kawan-kawanku. Dan untuk yang lagi sakit, saya doakan semoga kawan-kawanku lekas sembuh semuanya ya, karena ini memang lagi musimnya. Musim pancaroba ya, yaitu panas hujan yang tidak menentu ya kawan-kawan. Harap untuk diperhatikan atau dijaga untuk kesehatannya ya kawan-kawanku, karena harta yang paling berharga adalah badan yang sehat kawan-kawanku semua. Oke kawan-kawanku, langsung saja kita masuk mengenai perkembangan atau berita dari Pi Network terbaru ya kawan-kawanku semua. Kita langsung cek saja akun resmi dari P-Core Team ya. P-Core. Oke kawan-kawanku, kita cek terlebih dahulu. Salah bukan di sini ya kawanku. Kita cek apakah ada pembaruan dari Pi Network ya kawanku. Nah ini dia. Oke kawanku, kita sudah masuk dari akun resmi daripada Pi Network, yaitu P-Core Team ya kawan-kawanku semua. Boleh kalian lihat sendiri di sini untuk pembaruannya masih sama seperti pada yang kemarin ya kawanku, yang artinya belum ada pembaruan dari Pi Network ya kawan-kawanku semua. Tapi tenang saja, karena saya sudah merangkum beberapa informasi penting atau beberapa berita tentang perkembangan daripada Pi Network. Tapi sebelum itu kita akan cek terlebih dahulu untuk harga dari Pi Network saat ini ya kawanku semua. Oke, kita refresh terlebih dahulu. Kita masuk ke coineco.com. Oke, dan harga untuk Pi Network saat ini adalah Rp10.354. Dan Pi Network saat ini terjadi kenaikan atau harga dari Pi Network semakin mencuat. Harga untuk Pi Network mengalami kenaikan 0,2% ya kawanku semua. Dan Pi Network saat ini menduduki peringkat ke-35 ya kawan-kawanku. Jadi di sini untuk peringkatnya masih sama. Kita langsung cek ke grafik atau ke candle daripada Pi Network saat ini. Dan di sini sudah saya jelaskan mengenai video saya yang sebelumnya, mesti itu membahas tentang candle terlebih dahulu ya kawan-kawanku. Jika kalian menyimak tentang video saya sebelumnya, saya sudah mengatakan bahwa pada tanggal atau pada jam 4 sore kemarin ya, pada jam 4 sore kemarin itu ketika dia menembus titik daripada resisten untuk di jam 11 tanggal 9 Juni dia akan terus naik ya. Dan ini sudah terbukti pada di jam 5 pada tanggal 9 Juni itu
candlenya naik, dan saya kemudian katakan atau saya bilang lagi jika ini menembus resisten dari jam 6 jam 7 maksudnya. Jam 7 pada tanggal 9 dia akan semakin naik ya kawan-kawanku semua. Dan pada jam 4 tadi untuk titik tertingginya, di jam 4 titik tertingginya itu menyentuh 10.350 rupiah, dan untuk di jam 5 nya itu titik tertingginya 10.360,18 ya kawan-kawanku semua. Oke, jadi itu informasi mengenai harga dari Pi Network saat ini. Kita langsung saja atau kita lanjut saja menuju ke X tentang perkembangan daripada Pi Network pada pagi ini ya kawan. Kita langsung masuk ke X, sumber informasi terpercaya dan insya Allah akurat kawan-kawanku. Buat kawan-kawan boleh juga kalian follow atau bantu follow akun dari Ruang Informasi ya kawan-kawanku, agar kalian bisa menspoiler tentang berita apa yang akan saya sampaikan. Ya paling enggak kalian tahu materi saya lah kawan-kawanku semua. Oke, langsung saja ya kita cek. Untuk berita yang pertama datang dari Mr. Spockpi. Ini cukup lama atau postingan yang lama ya kawan. Tapi di sini masih ada pembaruan tentunya. Oke, langsung saja kita bacakan. Buat kawan-kawanku pasti sudah tahu tentang model Venture atau Venture model yang terkemuka di Silicon Valley ya kawan-kawanku semua. Oke, kita lanjut saja. Mana ini? Ini beritanya cukup panjang. Kita langsung bacakan. Perusahaan modal Ventura terkemuka di Silicon Valley telah berinvestasi dalam proyek Pi Network. Pi dirancang untuk menjadi uang pintar, mudah diakses, efisien, dan berguna bagi transaksi sehari-hari dalam ekonomi digital yang terdesentralisasi. Tahukah Anda bahwa tujuan Dr. Nicholas Kokalis untuk Pi adalah transaksi mikro? Nilai jaringan Pi akan tinggi agar tujuan ini tercapai. Berikut kutipan tentang transaksi mikro dari wawancara dengan Nicholas Kokalis. Cryptocurrency that can trapped as much as we could, and eventually raised some money as part of a traditional Silicon Valley startup, still from private investors. Gotcha. So where do you want to take the company? What's ahead on the road? Oke kawanku, itu merupakan wawancara yang dilakukan oleh Dr. Nicholas Kokalis ya kawan-kawan. Karena di sini bahasanya bukan bahasa Indonesia, jadi saya kurang paham. Jadi langsung saja saya skip dan langsung saja kita bacakan untuk terjemahannya atau arti dari wawancara tersebut ya. Di sini, jaringan Pi adalah pertama kalinya di dunia di mana Anda dapat melakukan pembayaran mikro atau hal-hal lain yang menciptakan era kemungkinan baru di dunia. Sehingga Pi menggabungkan fasilitas tersebut bersama dengan jaringan besar orang-orang. Mungkin 1,5 tahun dari sekarang akan terjadi. Pernyataan dari Nicholas, transaksi mikro adalah masa depan. Pi Network membuka kemungkinan yang belum pernah ada sebelumnya dengan menggabungkan transaksi mikro dengan basis pengguna yang besar dan terlibat. Berikut ini adalah cara penggabungan ini menjadi terobosan. Pembayaran berbiaya rendah. Pi memungkinkan transaksi mikro yang lancar dan terjangkau, suatu yang sulit dicapai oleh sistem pembayaran tradisional karena biaya yang tinggi. Untuk ekonomi inklusif, bahkan pembayaran terkecil seperti tip, langganan, atau kepemilikan fraksional menjadi layak memberdayakan masyarakat di wilayah kurang terlayani. Untuk monetisasi kreatif, pembuat konten, pekerja lapas, dan pengembang di apps dapat memonetisasi layanan mereka dengan pembayaran tanpa hambatan, membuka pintu ke aliran pendapatan baru.
Dengan jutaan pengguna terverifikasi, Pi Network menyediakan landasan uji coba dunia untuk aplikasi Web3 dalam skala besar. Semakin besar jaringan, semakin besar pula nilai yang diberikan bagi pengguna dan pengembang yang mendorong partisipasi dan inovasi. Ekonomi berbasis komunitas Pi menciptakan pasar global tempat barang, jasa, dan ide dapat mengalir bebas. Oke kawan-kawan, itu merupakan isi dari wawancara atau tanggapan dari Mr. Spock Pi mengenai wawancara yang dilakukan oleh Dr. Nicholas mengenai Ventura model ya kawan-kawanku semua. Oke, kita lanjut saja untuk berita yang kedua ya kawan-kawanku. Masih dengan orang yang sama yaitu Mr. Spock Pi. Kita langsung saja bacakan ya. Jaringan Pi, impian investor dan Silicon Valley Web3. Di tengah dunia yang dipenuhi dengan proyek-proyek yang dibesar-besarkan, peluncuran token yang digerakkan oleh orang dalam dan kontrol terpusat, Pi Network telah muncul sebagai permata langka. Revolusi sejati yang dibangun bukan berdasarkan kehebohan, tetapi berdasarkan tujuan, orang, dan visi jangka panjang. Bagi investor dan pengusaha, Pi bukan lagi sekedar proyek, melainkan ekosistem gerakan dan peluang yang hanya terjadi sekali dalam satu generasi. Tidak ada ico, tidak ada paus, tidak ada utang, hanya kepercayaan. Pi Network melakukan sesuatu yang tidak berani dilakukan orang lain. Diluncurkan tanpa ico, tanpa menyerahkan pasokan token untuk pinjaman, dan tanpa membiarkan paus mendominasi pasar. Tidak seperti banyak proyek kripto yang mengejarkan kepemilikan komunitas melalui modal Ventura, tahap awal dan tokenomik yang beresiko. Pi sepenuhnya milik orang-orangnya. Puluhan juta pelopor di seluruh dunia yang telah menabang Pi dari waktu ke waktu melalui keterlibatan dan keyakinan sejati terhadap visi tersebut. Hal ini menciptakan desentralisasi dan kepercayaan yang tak tertandingi. Investor kini melihat apa yang benar-benar penting. Jaringan yang didukung oleh pengguna nyata, utilitas nyata, dan nilai nyata. Kapitalisasi pasar 4,2 miliar dolar dan likuiditas 2,5 miliar dolar, yaitu merupakan benteng stabilitas ya kawan-kawan jika kawan-kawanku semua memahaminya. Kemunculan Pi Network di pasar terbuka bukanlah pertarungan spekulatif. Itu adalah transisi yang telah lama ditunggu dan menunjukkan kekuatan sejak hari pertama. Dengan kapitalisasi pasar sebesar 4,2 miliar dolar dan likuiditas yang tersedia sebesar 2,5 miliar dolar, Pi tidak hanya memasuki permainan, ia mendefinisikan ulang aturan. Tingkat likuiditas inilah yang diimpikan oleh para investor berpengalaman. Ini bukan tentang sensasi, tetapi tentang substansi. Ini berarti tangan yang kuat, pembeli yang siap, dan landasan perdagangan yang stabil. Di pasar kripto yang bergejolak, Pi menawarkan sesuatu yang hampir tidak dapat ditawarkan oleh siapapun, yaitu kepercayaan diri. 100 juta dolar untuk startup Pi memicu kebangkitan Web3. Dengan alokasi dana 100 juta dolar untuk perusahaan rintisan ekosistem Pi, tim ini telah secara efektif meletakkan fondasi bagi Silicon Valley berikutnya di dalam jaringan Pi itu sendiri. Ini bukan sekedar pendanaan, ini adalah bahan bakar untuk inovasi. Pengusaha, pengembang, dan visioner kini memiliki platform yang kuat yang didukung oleh modal, basis pengguna yang besar, dan infrastruktur yang terdesentralisasi. Baik Anda sedang membangun solusi fintech, aplikasi terdesentralisasi, pasar digital, atau alat pembayaran dunia nyata, Pi Network adalah landasan peluncuran impian. Pi sekarang adalah tempat lahirnya unicorn berikutnya, didukung oleh rakyat. Pi adalah Web3 yang dilakukan dengan benar. Pi Network tidak mengejar keuntungan, ia membangun komunitas.
ia tidak memaksakan kehebohan. Ia meraih loyalitas dan kini ia menuai hasil dari kesabaran dan prinsip. Saat ini, Pi berdiri sebagai proyek blockchain yang paling berfokus pada utilitas dan digerakkan oleh komunitas yang pernah diluncurkan dengan ribuan aplikasi ekosistem bermunculan dan bisnis di seluruh dunia telah menerima Pi sebagai alat tukar kawan-kawanku semua. Ini bukan masa depan, ini sedang terjadi sekarang. Bagi investor, ini adalah kesempatan langka untuk menjadi bagian dari sesuatu sebelum menjadi terlalu besar untuk diabaikan. Bagi pembangun, ini adalah lingkungan yang sempurna untuk berkreasi dengan kebebasan, dukungan, dan adopsi sejak hari pertama. Oke kawan-kawanku, itu merupakan informasi yang disampaikan oleh Mr. Spock Pi ya kawan-kawanku semua. Jadi ini masih berkaitan dengan modal venture ya, atau Silicon Valley ya kawan-kawanku semua, yaitu dengan Pi mengeluarkan 100 juta dolar ya kawan-kawanku semua. Dan untuk saat ini atau untuk sampai saat ini perkembangan dari Pi Network masih terus berlanjut ya kawan-kawanku. Ya kita doakan saja agar gimana ya, Pi Network itu untuk kedepannya lebih maju ya, tentunya lebih maju, lebih terrealisasi semua ya, untuk ekspektasi para pionir atau ekspektasi kita semua ya kawan-kawanku, supaya apa, supaya kita lebih sedikit tenang, nyaman, dan tentunya senang kawan-kawanku semua. Oke, itu merupakan video atau informasi pada pagi hari ini. Jika kalian suka terhadap video ini, boleh juga kalian berikan like dan juga aktifkan tombol notifikasi agar kalian tidak tertinggal berita-berita mengenai perkembangan tentang Pi Network. Boleh juga kalian tulis tanggapan kalian mengenai video ini langsung di kolom komentar. Oke, itu merupakan informasi yang dapat saya berikan hari ini. Ruang Informasi pamit undur diri. Salam petir.